Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super, mulainya jreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulainya jreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Super Don, Super Opini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Kita adalah ini masuk ke segmen terakhir, segmen ketiga. Kita mau bicara soal bagaimana masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah ke atas, itu lebih suka berobat ke luar negeri. Dengan beberapa catatan nih Pak Budi, mungkin saya bisa kumpulkan. Soal biaya, dianggap ini yang paling besar adalah Malaysia ya saat ini, yang paling jadi saingan paling berat adalah Malaysia, dianggap lebih murah. Kemudian soal krisis kepercayaan terhadap tenaga ahli kesehatan, dianggapnya komunikasi dokter di luar negeri itu lebih baik, menjelaskannya waktunya lebih panjang. Kemudian persepsi bahwa kalau di luar itu diagnosa dan proses pengobatannya lebih cepat, dan cerita-cerita banyak orang yang kemudian kecewa dengan diagnosa di dokter dalam negeri sehingga akhirnya lebih yakin dengan di luar negeri. Kalau Pak Budi sendiri bagaimana analisanya? Ya, saya sejak masuk COVID, saya membiasakan diri untuk selalu menerima kritik, cacian di sosmed, kata itu sebenarnya survei gratis. Gitu ya. Kita bisa mendengarkan. Sangat positif sekali ya. Kita bisa mendengarkan di masyarakat itu masalahnya seperti apa. Iya. Nanti kita bisa pilih-pilih lah, mungkin yang 50%-nya gara-gara asbun aja atau rasa benci gitu ya. Tapi pasti ada yang benernya. Nah, kalau saya lihat berobat di luar negeri, saya akui ya, memang layanan kesehatan kita kalah dibandingkan negara-negara tetangga. Ya. Singapura memang di atas ya. Tapi Malaysia, Thailand, kalau kita lihat, saya kan datang dari WHO, Universal Health Coverage-nya di atas kita. Dan jauh. Gapnya jauh. Nah itu yang harus kita mulai dengan humility ya, kerendahan hati bahwa kita bilang, emang kita harus ada yang diperbaiki. Nah sekarang bagaimana memperbaikinya? Sebenarnya bukan uang, karena orang itu, kalau saya lihat ya, berapapun dia bayar untuk nyelamatin kalau sakit itu akan menjadi first priority. Jadi kecuali untuk orang-orang miskin ya. Tapi kalau orang-orang yang bisa keluar negeri, itu pasti dia punya uang kan. Dia akan bayar berapapun untuk kejar itu. Jadi saya agak kurang, ya saya memahami itu mungkin isu, tapi that is not definitely the primary issue ya. Isu yang prime adalah kualitas layanan kesehatan kita. Yang mungkin ada yang bagus-bagus, tapi itu is only for a selected few yang bisa akses ke situ kan, yang memiliki uang. Tapi untuk kebanyakan masyarakat enggak. Nah, benar tadi masalah kualitasnya, ngomongnya cepat sekali, sebentar, nggak punya waktu untuk diskusi. Itu karena kita kekurangan SDM. Dokternya kurang by far, dokter spesialisnya kurangnya by far. Saya kalau lihat kemarin saya baru ikut rapat di Fiji WHO gitu, di ranking ke jumlah tenaga kesehatan dibandingkan populasi. Ya kita jauh lah, kita di bawah Vietnam, di bawah Thailand, Vietnam aja di bawah kita. Kadang-kadang siapa ya? Laos kan. Kadang-kadang kan begini Pak Menteri, itu orang soal kepercayaan, trust. Karena misalnya di sini kita ke dokter ini banyak sekali obatnya. Lalu kemudian orang membandingkan ke Pineng. Dia kasih obat cuman misalnya di sini 5, di sini cuman 2. Kira-kira begitulah, ini cerita. Memang tugasnya kita di tenaga medis kalau ketemu pasien kan 2 intinya, memeriksa dan mengobati. Gitu. Betul. Nah, kualitas memeriksa kita secara rata-rata ya, bukan berarti bahwa kita nggak ada yang lebih baik dari Malaysia. Kita ada. Ya. Isunya adalah nggak semua orang bisa mengakses layanan yang bagus itu. Tapi dari rata-rata kualitas pemeriksaannya itu memang kita akui di luar negeri itu lebih bagus. Nah itu bukan hanya dokternya aja, ada sarana, prasarana, alat-alatnya juga. Itu yang sekarang kita beresin tuh sampai 2027 sampai alat-alatnya.
Nah dokter-dokternya, kenapa kualitasnya saya lihat sering bermasalah? Karena memang waktunya nggak banyak. Dokter-dokter kita tuh untuk konsultasi kan nggak banyak karena sedikit. Karena waktunya sedikit sekali. Dia bicara yang bagus-bagus tuh bisa, satu pasien bisa nggak sampai 5 menit. Dengan perputarannya kan cepat sekali. Nah itu sebabnya kenapa harus diperbanyak. Dokternya diperbanyak, dokter spesialisnya diperbanyak. Nah masalah harga bener memang ada. Tapi balik lagi, saya sih merasa dan Pak Don sebagai orang yang udah senior pasti tahu, berapapun pasti dikejar kalau orang-orang itu kan. Jadi itu bukan isu utama. Dan saya lihat harga di Malaysia itu dibandingkan harga Indonesia, kita bisa lebih mahal obat yang sama 3 kali, 4 kali, 5 kali itu ada 300%, 400, 500. Saya selalu dapat masukan itu beda pajak. Saya bukannya mau membela teman Purbaya Yudi Sadewa gitu ya. Tapi pajak itu kan ordernya kan 15%, 20%. Gimana tambah kurangnya 15%, 20% bisa jadi 300. Ternyata itu bukan pajak. Kalau pajak paling bedanya 30%, 50%. Beda 300%. Pak Menteri kan di situ kemudian struktur ya tata kelolanya lah kita sama-sama tahu itu apa. Kan di situ orang bicara lalu kemudian itu ada mafia obat kan. Ini sampai tidak diperlukan untuk 5 jenis sampai harus begitu gitu. Kan ini cerita yang umum sebetulnya. Iya, banyak media juga sudah mengcover itu. Itu yang harus secara sistematis diberesin. Nanti kita beresin lah mudah-mudahan sesudah isu apa ini kan lagi rame urusan kolegium, organisasi profesi ini DMK udah beres, kita akan beresin itu. Karena kalau itu beres juga baik buat masyarakat, tapi mungkin juga akan ada yang ribut juga. Ada yang ribut juga itu. Tapi itu harus dilakukan karena kita harus masyarakat kita ya Pak Presiden juga bilang fokus Budi, fokus kami lakukan yang terbaik. Karena begitu mendengar cerita yang beginian, kita itu agak anomali kalau lihat terlalu banyak obat ini bikin tambah sakit sebetulnya. Kan gitu sekarang ada pasien yang merasa ini bikin tambah sakit ini. Apa betul-betul saya harus minum sekian banyak obat gitu. Ya, itu PR yang harus saya bereskan itu nanti. Mudah-mudahan bisa segera kita bereskan sesudah babak-babak yang itu sebelumnya. Kemarin itu Wamenkes itu Prof Dante itu di opening speech kita punya health forum itu bilang berobat ke luar negeri itu menurut data survei tahun 2023 200 triliun. Saya cek tadi itu tahun 2023 tapi ketika di AI walaupun kita tidak terlalu percaya tahun 2024 itu 110 triliun, 114 something gitulah. Apakah ada pengaruh karena sekarang ada rumah sakit yang bagus dalam negeri yang membuat mereka bisa beralih gitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Atau tetap tinggi? Ya. Itu akan tinggi sampai kita bisa memberikan yang kualitasnya sama. Itu sebabnya sekarang kita beresin rumah sakitnya, kita beresin alatnya, dan kita perbanyak dokternya. Termasuk kita membuka diri untuk sementara misalnya ada dokter-dokter dari luar yang mau praktek kan di tempatnya Pak Erik udah ada sekarang. Itu juga kita buka supaya terjadi apa? Supaya terjadi competition, healthy competition lah. Healthy competition dan layanan-layanan itu daripada di luar negeri dilakukannya juga oleh dokter-dokter asing. Ada dokter Indonesia juga di Malaysia. Banyak dokter Malaysia. Dokter Indonesia banyak di Malaysia. Karena di Singapura juga banyak di sini dari Malaysia. Kenapa nggak mereka juga di kita aja gitu praktek.